data per kelompok. Jadi di sini saya mempunyai data berat badan 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74 dan 75 sampai 79. Sedangkan frekuensinya itu yang 50 sampai 54 itu 4, 55 sampai 59 itu 6, 60 sampai 64 itu 8, 65 sampai 69 itu 10, 70 sampai 74 itu 8, 75 sampai 76 itu 4. Terus menentukan FK itu ini tetap. Nah, yang ini jadi menentukan FK yang kedua itu 4 ditambah 6 atau 6 tambah 4 jadinya 10. Itu berulang seperti kayak 18 tambah 10 jadi 18 seperti itu sampai bawah. Jadi 18 tambah 10 28. 28 tambah 8 itu 36 itu sama dengan 40. Jadi semuanya itu keseluruhannya itu adalah 40. Nah, menentukan X1 nya itu di X1 itu nilai tengah. Jadi itu diambil dari 50 ditambah 54 itu kan 104. Jadi 104 itu dibagi 2 karena dia pertengahnya jadi 52. Nah, itu seperti ini juga 55 tambah 59, 60 tambah 8 dibagi 2 seperti itu mengulang. Nah, sedangkan menentukan F dikali XI itu jadi 4 dikali 51, 6 dikali 57, 8 dikali 62, 10 dikali 67 itu 4 dikali 52 itu 208. Kalau 6 dikali 57 itu 342. Ya, 342. Seperti itu selanjutnya. Jadi tinggal F dikalikan XI. Nah, selanjutnya semua ini ditotalkan menjadi 2.600. Nah, selanjutnya cara yang pertama kita akan menentukan rata-rata. Rumusnya rata-rata itu sigma FI dikali XI per sigma FI. Jadi sama dengan, jadi kan tadi sigma FI nih, sigma FI dikali XI kan hasilnya kan 2.600. Jadi dimasukkan ke sini 2.600 dibagi sigma FI nya kan itu hasilnya 40 dari frekuensi ini. Jadi itu hasilnya 40. Jadi sama dengan 2.600 dibagi 40 itu hasilnya 65. Jadi rata-rata dari data kelompok ini adalah 65. Yang kedua yang kita tentukan adalah median. Kita tentukan median. Nah, rumus median ini adalah PB ditambah dalam kurung 1/2 dikali N dikali FK per frekuensi dikali P. Jadi kita cara menentukan PB ini kita tahu dulu N ini kan 40. Nah, 1/2 dikali 40 itu hasilnya 20. Jadi yang mendekati 20 nya kan 28. Gak mungkin 18 karena 18 ini tidak betul itu 20 kan, kurang dari 20. Jadi kita bilang lebihnya
20, jadinya 28. Nah, di datanya ini 28 ini 65. Nah, 65 ini dikurangi 0,5. Kenapa jadinya 64,5? Kalau pada tanya kenapa kok diambil 0,5? Karena di situ rumusnya adalah dikurang 0,5. Terus ditambah 20 dikali frekuensinya tuh kan ini. Kita ngambilnya di ini sebelum 28 jadinya 18. Kita ambil jadinya 18 pernya itu ini frekuensinya 10. Kita masukin di sini 10. Nah, ini kan panjang kelas. Nah, kita tentukan panjang kelasnya dulu. Panjang kelasnya itu kita menentukannya, kan kita bingung nih, kita cara menentukannya gimana? Tinggal 50 ke 54 itu berapa? Jadi kita hitungnya dari 50. Jadi 50, 51, 52, 53, 54. Jadi panjang berkelasnya itu adalah 5. Oke. Jadi sama dengan 64,5 ditambah 20 dikali 18 itu 20 ya 20. Oh, ini maaf, sorry, ini dikurang, salah tadi. Jadi 20 kurangi 18 adalah 2. 2 dikali 5 itu 10. 10 bagi 10 itu adalah 1. Terus jadinya 64,5 ditambah 1 itu hasilnya 65,5. Jadi hasil dari median adalah 65,5. Jadi sekarang yang ketiga kita akan menjelaskan C, modus. Jadi rumus dari modus itu modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali T. Oke, di sini kita menentukan TB-nya dulu. Tadi kan TB-nya kan sama, TB-nya tadi tetap 64,5. Nah, di sini kan bingung kayak mana caranya kita menentukan D itu. D1 itu adalah frekuensinya itu kan 10. Jadi D1 itu frekuensi dikurangi frekuensi sebelumnya. Jadi 10 dikurangi 8 adalah 2. Jadi D1-nya itu 2. D2-nya itu cara menentukannya sama aja. Tapi bedanya kalau D2 itu adalah frekuensi dikurangi frekuensi sesudahnya. Kalau yang D1 sebelumnya, kalau yang D2 itu adalah sesudahnya. Jadi 10 kurangi 8 adalah 2. D1-nya tetap 2 ditambah 2. P-nya tadi 5 panjangnya. Jadi 64,5. 2 dikali 5 10. 10 per 4. Nah, 64,5. 10 dibagi 4 itu sama dengan ditambah tambah jadinya 2,5. 64,5 ditambah 2,5 hasilnya 67. Jadi hasil dari modus ini adalah 67. Dan terus yang keempat kita akan menentukan kuartil bawah. Jadi di sini kita akan menentukan kuartil bawah terlebih dahulu. Itu rumusnya sama dengan CB ditambah. Nah, di sini kita bedanya. Kalau yang tadi adalah 1/2 kali N, kalau ini 1/4 dikali N dikurang FK per F dikali panjang kelas. Jadi bedanya cuma di 1/4-nya dan 1/2-nya. Nah, ini kita cari dulu. Sama kayak tadi kita cari TB.
Yang mendekati 10 itu ada di sini. Kita nggak perlu cari mendekati 10 atau 10 ya, tapi ada di sini 10. Jadi 10 ini kan mendekati 55. Nah, 55 ini dikurangi 0,5 jadinya 54,5. Nah, 40 dikurangi 4 kan 10. Dikurangi FK-nya itu 10. 10 kan ini FK-nya. Nah, 10 jadinya kan kita menggunakan sebelumnya, jadinya 4 yang kita tulis FK-nya di sini. 4 per. Nah, ini frekuensi dari 10 ini 6. Jadi kita tulis di sini, ini bukan F tapi 4, sini 6, sini 5. Jadi 54,5. 10 kurangi 4 6. 6 kali 5 30. 30 bagi 6 itu adalah 5. Jadi sama dengan 54 tambah 5. 54,5 tambah 5 itu hasilnya 54,5 itu hasilnya 59,5. Jadi hasil dari kuartil bawah atau XI itu hasilnya 59,5. Lagi yang terakhir kita akan menentukan kuartil atas. Kita tadi kan mau menentukan kuartil bawah. Sekarang kuartil atas itu adalah rumusnya PB ditambah. Nah, beda lagi di sini nih. Kita tadi kan 1/4, 1/2. Sekarang kita 3/4 dikali N dikurangi FK per F dikali P. Nah, ini juga kita menentukan PB-nya juga seperti tadi. Jadi 3/4 dibagi 40 itu hasilnya adalah 30. Jadi kita di sini kita cari yang mendekati 30. Karena ini melebihi, jadi kita ambil 36. 36 di sini 70. Jadi 70 dikurangi 0,5 itu hasilnya 69,5 ditambah 30 dikurangi FK-nya itu adalah kita ambil sebelumnya, jadi 28. Frekuensinya itu adalah ini. Kan tadi kan ininya di sini ya, kita ambil 36. Jadi frekuensinya itu adalah 8. Kita masukkan 8, panjang kelasnya tetap 5, sama dengan 69,5 ditambah 30 kurangi 28 adalah 2. 2 dikali 5 itu 10. 10 dibagi 8 itu 1,25. Jadi 69,5 ditambah 1,25 itu hasilnya 70,75. Jadi hasil dari kuartil atas atau X3 itu hasilnya 70,75.